Saudara-saudari, selamat pagi. Saudara yang di online, selamat pagi. Hari ini kita melihat 2 Samuel pasal 19. Hari ini Pastor Hokit yang menyampaikan firman. Hari ini sangat mewah sekali akan ayat-ayat di hari ini. Kita melihat takut ada yang kemungkinan ada ayat yang bisa dilewatkan. Tetapi kalau saya dengan secara terperinci menerangkan ayat-ayat ini, takut tidak cukup waktu. Mungkin ada yang ketinggalan. Kita serahkan semua kepada Tuhan agar kita bisa berpegang pada menangkap dari ayat-ayat yang terkecil apapun. Dengan cepat sekali kita membaca 2 Samuel. Ini cara kita membaca Alkitab. Walaupun kita membaca berulang kali, ada bagian-bagian yang kecil bisa diterlewatkan, seperti kita menerima para pelajar di sekolah Alkitab. Mereka menanyakan tentang kesembuhan, camp kesembuhan, merasa 611 satu gereja yang aneh. Terbalik malah saya bertanya kepada mereka, dalam kitab penginjilan adakah kamu membaca Yesus bagaimana dia mengusir setan? Seperti tidak terbaca. Setiap melihat ayat ini bisa dilewatkan. Seperti Yesus adalah seorang guru yang mengajar kebenaran. Atau kita memegang seperti gunting, ada ayat-ayat yang kita baca, kita gunting. Kita sesungguhnya tidak membaca satu yang baru, sama, itu masih kitab yang dulu. Kita ada kebiasaan kalau kita membaca ada yang tidak kita pahami atau yang sudah kita kenal, kita mudah sekali untuk melewatkan saja. Walaupun baca berulang kali, dengan satu tempat kita juga satu ayat kita bisa lewatkan dengan demikian. Tetapi kita membaca Alkitab adalah satu penerangan dari Tuhan dalam kitab, seperti di kitab penginjilan, dalam terang menyirnakan kegelapan. Maka kita di sini kata menemukan sesuatu yang terkecil, itu maka kita mendapatkan pengetahuan. Maka kita membaca Alkitab tidak berkesudahan. Selesai baca, dibaca lagi. Semakin banyak kita membaca, kita akan meresapi rasanya lebih dalam, memahami maknanya. Hari ini kita membahas 2 Samuel pasal 19 dengan tema, saya memberi tema hari ini dengan karunia dengan kebaikan mengembalikan kuasa kerajaan. Di 611, kalau anugerah kita sering disebut dengan kindness atau kebaikan. Ada yang seperti tahu tidak tahu, tetapi ada saudara-saudara yang datang di 611 baru tahu apa yang dimaksud dengan kindness. Saya merasa kalau bukan dari gereja 611 saudara-saudari tidak bisa merasakan ini adalah kebaikan atau kindness. Dan bagaimanapun membaca kitab ini tidak merasakan kalau itu ada kebaikan di situ. Kecuali kamu memang selalu berada di dalam gereja 611, semakin merasakan kalau kamu membaca ayat ini, kamu akan melihat akan kebaikan Tuhan.
bagaimana diungkapkan, dialirkan. Dan juga di dalam hidup kita mengenai tentang kindness sangatlah tipis. Kalau orang yang tidak baik kepada saya, apakah kita bisa menggunakan kebaikan kita untuk menerima kita, atau dengan reaksi kita mungkin kita bisa memalingkan muka kita sebelah, kalau dia sebelah kanan kita berbalik sebelah kiri. Ya, kita memang di dalam kita tidak ada kebaikan. Kita sering menggunakan bagaimana orang terhadap kita dengan demikian juga terhadap dia. Kita melihat Daud bagaimana dia walaupun tentang Absalom sudah reda, tapi keluar antara Israel dan Yehuda belum bisa didamaikan. Dengan menggunakan kuasa kerajaan ini, adakah seorang raja mempunyai kekuasaan untuk memelihara kembali kerajaannya? Di sini kita melihat anak-anaknya mereka sujud ke tanah, bahkan seluruh di kerajaan sudah terpecah. Dia seorang raja. Dia kerajaan menghadapi bahaya seperti seluruh Israel, tidak ada seorang raja. Di sini dikatakan karena Daud berdosa, maka musuh mendapatkan kemenangan. Hari ini kita melihat keadaan Israel di dalam celah perpecahan ini. Pertama kita melihat di ayat bagaimana celah ini dibuka. Bagaimana seorang raja kehilangan kuasa dalam kerajaannya. Di ayat pertama sampai dengan 11. Daud terus menerus di situ meratap. Di ayat dikatakan ada memberitahukan kepada Yoab. Pada saat itu Yoab tidak ada di sampingnya raja. Walaupun dia tahu Daud lagi menangis di berkabung karena Absalom. Yoab dan Daud ada dalam perhubungan yang renggang. Kalau tidak ada seseorang yang memberitahukan Yoab, maka tidak tahulah raja karena anaknya dia menangis dan berkabung. Ini adalah suatu celah. Semua orang melihat akan raja bersedih karena kemenangan menjadi pergabungan. Sesungguhnya bisa mendamaikan semua ini karena adalah kemenangan. Tetapi ini adalah satu yang tidak semarak dalam pertempuran. Walaupun menang dalam pertempuran, tapi tidak ada faedahnya. Bagaimana orang-orang kembali di dalam kota? Para tentara itu dikatakan mereka masuk dalam kota dengan diam-diam dan melarikan diri. Seperti tentara yang malu kembali diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Seharusnya mereka kembali dengan satu kesemarakan. Mereka sampai di Maharim, di sebelah timur Sungai Yordan. Kita melihat keadaan Israel dalam keadaan sebenarnya di sebelah
barat ada dari suku Benyamin, di sebelah utara ada suku dari Yahuda. Ada 2/2 atau setengah dari mereka ada di Sungai Yordan sebelah barat. Maka di sebelah timur, suku yang sebelah timur mereka akan cepat menghadapi kebinasan karena mereka dimulai dari musuh menyerang dari sebelah timur seperti orang Amun, orang Moab. Di sebelah utara merupakan salah suku yang kuat. Sebelah timur ada suku dari Manasye. Mereka melambangkan selalu suku dari suku-suku. Sebelah selatan yaitu suku Yahuda. Dan suku Benyamin ada di tengah-tengah. Kadang-kadang kita memikir mengapa Saul menjadi raja. Karena dia bisa menguasai sebelah utara dan selatan. Mengapa Daud harus dari Hebron menjadi raja? Karena Yerusalem adalah pinggiran dari suku dari Benyamin. Dia juga ada di antara perbatasan tengah-tengah. Karena tekanan dari politik ini Daud, maka dia memakai di Mahanaim menjadi tempat laskarnya. Sehingga dia di situ mendapatkan kekuatan kembali untuk membangun kembali laskar para tentaranya. Dan setelah mereka menang dari pertempuran, mereka kembali kepada kota. Kota itu adalah di Mahanaim. Di situ Daud menangis dengan nyaring, dengan berkata, "Anakku Absalom, anakku Absalom." Maka kita mengatakan di sini Daud dengan sangat sedih, dengan nyaring dia meratapi anaknya menangis. Dia menangis dan berkabung, sungguh dia sangat bersedih hati. Tapi masalah ini dalam pandangan Yoab dikatakan, "Mengapa kamu demikian menangis? Sehingga kamu memalukan orang-orang yang hambamu ini yang ikut bertempur demi kamu. Kamu mencintai orang yang membencimu dan dengan membenci orang-orang yang cinta padamu." Ditambah lagi Yoab berkata, dikatakan kalau hari ini apabila Absalom masih hidup, dan bahwa seandainya jika Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, hal itu kau pandang baik. Yoab telah berusaha demi negaranya, demikian banyak orang yang membencinya. Kata-kata ini membuatkan satu yang menyentuh pada Daud dan berkata di situ, "Apabila engkau tidak keluar, maka tidak seorang pun yang ada tinggal bersamamu, dan juga berarti celaka bagimu lebih besar dari segala celaka yang kau alami sejak kecil sampai sekarang."
Daud dalam emosinya yang lagi dalam perasaan kesedihannya, dalam keadaan demikian melambangkan raja terlalu bersedih hati. Kesedihannya yang meliputi hatinya. Di dalam 611 sering menghadapi seperti ini. Dalam 1 bulan juga ada 10-an. Dan saya juga ada kalanya ada pelayanan di antara orang-orang yang bersedih hati ini. Melayani keluarga mereka. Yaitu kalau ada yang meninggal membuatkan satu keluarga yang bersedih. Kalau kita berkatakan kalau satu persatu perkabungan itu adalah satu ya perasaan. Pada saat Daud berkata Absalom, Absalom, dia mengatakan tentang keadaan yang di luar. Perkabungan ini bukan hanya karena anaknya sendiri. Saya percaya juga karena atas anaknya yang meninggal dengan baik dari Bathsheba. Satu terus menerus peristiwa. Daud tidak berdaya. Dia tidak berdaya untuk menyelesaikan masalah keluarganya. Dan walaupun dia menjadi raja, dia juga mendapatkan malu karena juga Absalom di depan orang banyak juga mencembari para gundik-gundiknya Daud. Satu yang memalukan juga. Ada satu buku, dia ada seorang suster yang merawat orang sakit. Dia ada 1000 kasus yang membuat orang bisa menyesal. Dia yang paling banyak menjadi penyesalan bagi orang-orang ditulis dalam sebuah buku. Dia melihat bagaimana orang yang bersedih hati apa yang mereka alami. Ada orang yang tidak cita-citanya tidak tercapai. Dia ada cita-cita tetapi tidak 100% untuk mengejarnya, sehingga menjadikan satu masa lalu, menjadikan satu celah di situ. Ada lagi kalau ada keluarga yang bersama orang-orang rumahnya tidak bisa akur, membawakan satu kesedihan meninggalkan rumah mereka. Kalau dengan segi yang lain kita melihat sekarang Daud apa yang dia hadapi. Saya katakan anaknya baru meninggal. Kematian mereka juga seketika, bukan secara alami. Dengan berkata say goodbye juga nggak ada waktu. Satu diikuti yang satunya lagi. Serentetan. Jadi kesedihan Daud susah untuk dimengerti. Dan juga kita mudah menggunakan tentang pohon kehidupan yang hidup dan pengetahuan tentang jahat dan yang kita mudah menggunakan dia layak seperti yang dikatakan oleh Nabi Nathan. Begitu nyata. Satu persatu digenapi. Keluarganya tidak akan terlepas dari pedang.
di di bawah terang matahari ada orang yang akan mencemari istri-istrimu. Apa yang kamu lakukan di malam hari maka akan dibukakan di siang hari. Jadi Daud tidak bisa satu pun yang bisa masalah ini dilewatkan begitu saja. Dia dengan satu persatu segala peristiwa itu dia hadapi. Jadi kematian Absalom seperti satu tombol yang dipencet. Maka di situ dia dengan nyaring untuk menangis seperti seorang raja dengan kegagahannya. Tetapi pada saat di sini dia lemah menghadapi bermacam-macam penyesalan, kesedihan yang tidak bisa berhenti. Kamu boleh berkata mungkin karena di keadaan demikian seluruh Israel menghadapi kerajaan yang kosong, walaupun dia punya raja tetapi tidak punya kuasaan raja. Maka Yoab berkata kepada raja, dikatakan, apabila engkau demi Allah, di ayat, aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar maka seorang pun tidak ada yang tinggal bersama-sama engkau pada malam hari. Di ayat ke-8, lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Maka di situ raja bangun, menghapuskan air matanya, tidak lagi menangis, dan keluar sebagai raja. Dan pada saat dia duduk di pintu gerbang, datanglah rakyatnya menghadap raja. Di ayat ke-8 dikata pun, adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Rupanya di zamannya Daud, mereka belum mempunyai satu laskar tentara. Daud mempunyai para tentara-tentaranya. Rupanya mereka kalau berperang itu mereka dikumpulkan. Dan sekarang mereka telah pulang ke rumahnya, kembali ke kemahnya, tidak lagi di tempat laskar perangan. Jadi kita bayangkan dalam 20.000 orang yang mati karena berperang dengan Absalom. Mereka sebenarnya tidak ada gunanya untuk ikut dalam pertempuran ini. Mereka bukanlah tentara yang dilatih. Mereka sebelum berperang mereka di rumah. Jadi pada saat mereka ikut berperang menjadi tentara, itu mereka adalah atas kerelaan mereka sendiri. Absalom bagaimana menggunakan orang mendampingi dia ikut dalam pertempuran dan mendampingi dia sehingga mati. Maka kita katakan inilah pertempuran yang tidak semarak. Di ayat ke-9 dengan keadaan dikatakan, raja telah melepaskan kami dari musuh kita, yaitu dia yang menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin, orang Anom, orang Moab. Maka dia menjadi raja atas kita, dan juga telah melepaskan kita dari tangan orang Filistin, dan sekarang sudah melarikan diri dari negeri karena Absalom. Ini adalah perbantahan dari suku Israel.
Dikatakan Absalom telah kita urapi untuk memerintah kita. Sekarang dia sudah mati dalam pertempuran. Sekarang mengapa kamu diam untuk tidak membawa raja kembali? Kita merasa ada sesuatu yang harus diterangkan juga. Kita perlu Daud. Kerajaan dari Israel perlu akan Daud. Mengapa kita hanya diam? Kalau demikian maka akan lebih kacau. Maka kita harus memberitahukan dan juga untuk membawa raja kembali. Kabar ini bagi Daud sangatlah penting. Bagaimana Daud untuk membangun kembali kerajaannya, kekuasaannya. Absalom, dia dari Hebron yang dia mengurapi dia menjadi raja. Pada saat dia menjadi raja dimulai dari Hebron. Dan juga Absalom juga Daud, dia juga diurapi di situ menjadi raja. Jadi dikatakan senternya atau dimulai dari Hebron. Dan jadi Daud terlebih dahulu untuk mendapatkan suku dari Yehuda. Maka Daud harus memulihkan kembali hubungan antara dengan suku Yehuda. Karena ada kemungkinan Zadok dan para imam juga mereka adalah dari sukunya Yehuda. Di sini dikatakan Daud menyuruh kepada Zadok dan Abiatar, dua imam, dengan pesan kepada tua-tua Yehuda, dengan demikian pesannya, mengapa kamu menjadi terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Kamu adalah saudara-saudaranya raja. Mengapa kamu tidak bersuara? Mengapa kamu diam? Demikian berkata demikian. Dan yang kedua, ada seorang yang punya pengaruh yang kuat juga di antara suku Yehuda. Dia juga panglimanya Absalom, yaitu Amasa, untuk mendapatkan hatinya. Jadi berpesan kepada imamnya, berkata kepada Amasa, bukankah engkau darah dagingku? Amasa adalah anak dari Abigail. Abigail adalah adik, mungkin kakaknya Daud atau adiknya. Jawab. Amasa memang darah dagingnya dari Daud karena dia ada hubungan dari kakak adik. Mungkin itu paman atau bibi. Ada persaudaraan. Demikian Daud berkata, beginilah kira Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku mengganti Yoab.
Kita sepertinya tidak di sini melihat Daud menggantikan untuk Yoab, yaitu dengan menggunakan Amasa untuk menggantinya panglimanya, menjadi panglimanya Daud, menggantinya Yoab. Ini mungkin karena ada satu dendam karena Yoab membunuh Absalom. Daud tahu ini sesuatu yang harus terjadi. Karena Daud tahu Amasa juga mempunyai kekuasaan yang memegang dari punya kuasa dalam tentaranya di suku Yahuda dan orang yang berpengaruh juga. Demikianlah ia membelokkan hati orang-orang Yahuda secara serentak. Dan mereka menyuruh menyampaikan kepada raja, "Kembalilah tuanku dan semua anak buahmu." Lalu pulanglah raja, mereka sampai ke Gilgad dan menyongsong raja. Kalau kita tahu Gilgad adalah di tempat pertama pada Yosua di tanah Kanaan. Di situ mereka menyongsong raja. Ada kemungkinan di sini kembali lagi mengurapkan Daud menjadi raja, diurapi kembali. Karena kebatasan waktu kita harus cepat lagi. Kita tahu apa yang terjadi. Daud tidak mendapatkan dari sebelah utara, tetapi di situ dia harus mendapatkan terlebih dahulu bantuan dari suku Yahuda. Setelah mereka menyeberangi sungai Yordan, mereka sampai ke tanah daerah Benyamin. Yang pertama kali menyongsong dia siapakah itu? Yaitu Siba. Dan juga yang pertama kali menyongsong dia adalah Simei. Waktu kita ingat dia dengan debu sambil berjalan dia mengutuki Daud. Di situ pada saat Abisai ingin membunuh Simei, tetapi Daud di situ melarang. Pada saat di sini mereka kembali, Daud pertama kali bertemu kembali dengan orang di sini. Abisai orang yang sangat spesial sekali. Dia berkata kepada Daud, "Patutkah Simei untuk dihukum mati karena mengutuki orang yang diurapi Tuhan?" Tetapi Daud berkata, "Apa urusanmu, hai anak Juresha?" Di sini Daud hatinya tenang, tegar. Dia tidak terpengaruh oleh kata Abisai. Tapi di sini Simea mempunyai wakilnya sendiri. Dia orang Benyamin juga mempunyai pengaruh. Dia merasa Daud merebut akan kerajaan dari keluarganya Saul. Sehingga dia merasa Daud yang merampas akan kedudukan keluarga Raja Saul.
Di sini Daud berkata kepadanya, di situ dikata, jadi Abisai di situ ingin untuk dihukum, menghukum Simei, tetapi di sini Daud berkata, apakah urusan dengan kamu, hai anakku Juresa, sehingga kamu hari ini melawan aku? Masakan hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah hari ini aku menjadi raja lagi di atas Israel? Bukankah dikatakan juga, bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja Israel? Dia menerangkan seluruh Israel di sebelah selatan dan utara. Setelah 10 dari suku terpecah, maka Israel menggunakan namanya jadi Israel, dan sebelah selatannya itu Yehuda. Di sini Daud menjadi raja, berkata kepada Simei, engkau tidak akan mati. Di ayat 24 sampai dengan 30 menerangkan tentang Mephiboset. Mephiboset adalah keturunan dari Saul. Dia anaknya Yonatan. Dia punya cacat. Dan juga punya hamba di situ yang bernama Siba. Siba waktu Daud dia dari pelarian, dia membawa makanan untuk Daud dan bertanya kepadanya, di mana tuanmu Mephiboset? Dan di situ Daud menyuruh agar segala miliknya Mephiboset diserahkan kepada Ziba. Di situ Daud melihat akan keadaan di antara mereka. Pada saat itu Ziba berkata, sekarang Mephiboset sangat bergembira melihat akan kembalinya dari kerajaan Saul. Daud merasa Mephiboset ingin memberontak melawan dia. Tetapi keadaan Daud saat itu tidak menguntungkan. Jadi di situ Daud tidak lagi menjawab Ziba makam dengan menyeberangi sungai. Tapi dalam hatinya Daud, dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Pada saat dia kembali, Daud mendengar perkataan dari Ziba atau Mephiboset. Sesuatu yang berlawanan. Jadi di situ mereka mengambil, jadi miliknya harus dibagi menjadi dua. Ziba ingin menguasai segala miliknya, harta dari Saul. Daud mengatakan dulunya bahwa untuk Mephiboset, untuk memberikan makanan, menyediakan bagi Mephiboset. Sekarang kalian harus berbagi dua. Aku tidak lagi menyelesaikan masalah dari kalian. Orang yang ketiga, 31 sampai 37. Dia adalah orang timur dari sebelah sungai Yordan. Pada saat Daud keluar dari Mahanaim, di 32 dia adalah Barjilah. Dia orang yang sangat kaya.
Di situ raja menyuruh untuk ikut dia kembali, ikut ke tempatnya di Yerusalem. Di sini Daud ingin mempersatukan kembali antara kerajaan sebelah utara dan selatan dan juga timur dan barat. Barjiba mempunyai satu lambang tersendiri pada saat kembali ke istananya, mempunyai satu hubungan orang yang sangat penting. Tetapi di sini Barzilai berkata, aku terlalu tua. Berapa tahun lagi aku hidup sehingga aku harus bersama raja ke Yerusalem. Umurku sudah tua. Dan di situ Barzilai mengutus seorang hambanya untuk ikut Daud ke Yerusalem. Dan mereka pun menyeberangi sungai Yordan. Dia seperti sampai di ayat 40, sesudah itu berjalan raja terus ke Gilgal, dan Kirham ikut bersama raja, bersama setengah dari rakyat Israel telah mengantar raja. Di situ sesungguhnya Daud belum mendapatkan hati seluruh rakyatnya. Di ayat 41 sampai dengan 43 terangkan. Di situ perdebatan antara orang Israel dan juga dengan orang Yehuda. Orang Israel datang menghadap raja berkata, "Mengata saudara-saudara kami orang-orang Yehuda itu menculik raja dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan dengan keluarganya dan semua orang Daud menyertai dia." Lalu orang Yehuda menjawab mereka, karena raja kerabat, mengapa kamu menjadi marah hal itu? Apa yang kami makan? Apakah atas biaya raja atau apakah kami mendapatkan keuntungan? Dan yang terakhir, dikatakan perkataan orang Yahuda itu lebih pedas daripada perkataan orang-orang Israel. Di antara dua suku ini tidak ada kebaikan atau tidak ada kindness. Dan juga sikap tidak ingin berdamai. Jadi kita melihat satu keadaan yang tidak bisa diredamkan. Pada saat satu hari Israel ada keretakan kembali, dan maka terpecahlah suku-suku dari suku Israel ini. Pada saat keadaan Daud dalam kesedihannya, apalagi dia menjadi seorang raja, akan menjadikan satu Israel tidak mempunyai raja, sehingga sebelah selatan, utara, timur, barat juga bisa melawan dia. Tapi kita melihat Daud pada saat dia tidak berdaya, dia bisa kembali menjadi raja dan bisa mengembalikan kuasa kerajaannya. Dan meredamkan emosian dari sebelah orang-orang utara. Dan akhirnya mereka mereka bisa mengadakan perdamaian, mengadakan hubungan kembali. Pandangan Daud sangatlah luas. Segala sesuatu dia melihat dengan jelas, mana yang berat, mana yang ringan. Bagi Abisai, dia sangat kesal sekali. Satu masalah yang kecil diperbesarkan. Tetapi Daud berkata kepada, ini adalah masalah yang kecil. Janganlah mengadakan berurusan dengan orang Benyamin.
lepaskan. Hari ini melihat orang Israel kembali menyongsong raja. Bagi kita mohon Tuhan mempunyai anugerah yang demikian, karunia yang demikian, agar kita bisa membedakan mana yang berat dan yang ringan. Ada kalanya kita karena masalah kecil membuat kita menjadi pikiran bagi kita, terus menerus berputar dalam masalah yang kecil ini, sehingga timbul kebencian, keributan. Di sel group juga ada yang marah, orang yang marah sampai tidak mau ikut sel group. Dan Tuhan berkata bagi orang yang otoritas harus ada kasih karunia. Di Hong Kong mengalami kekacauan masyarakat ini. Dalam keadaan yang demikian, banyak orang yang meninggalkan Hong Kong. Kita mohon agar Tuhan memberi 611 bisa punya hati untuk bisa saling memahami. Kita mohon agar Tuhan, kita dalam perbedaan pikiran, mohon Tuhan untuk bisa kita menerima satu dengan yang lain. Seperti Yesus, Dia bukanlah raja dunia. Jadi dunia menjadi raja orang dunia ini. Dan juga bisa membedakan antara desas-desus. Kita percaya keadilan ada dan kebenaran ada pada Tuhan. Sesungguhnya kita berdiri di tempat yang sempit dan mudah untuk berada berdiri pada posisi yang salah. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita dan juga pada saat orang bersedih. Mohon Tuhan untuk memberi kita bisa sehati dengan mereka dan bisa merasakan apa mereka, bukan hanya menyelesaikan perkabungan mereka, tetapi kita bisa sehati merasakan. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih karunia-Mu Bapa. Kami datang di hadapan-Mu, kami buka hati kami, sekali lagi datang di hadapan-Mu. Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Mari saudara semua kita memuji Tuhan.
Yesus, kami memuji-Mu. Engkau menyertai kami. Tuhan, Kau tahu akan hati kami. Pada saat kami tidak berdaya, kami tahu kami hanya berpegang padamu. Dengan mengandalkan-Mu kami bisa untuk terus tegar. Saudara semua, kita di dalam ayat ini kita melihat karena dia bersedih karena kehilangan anak dan keluarganya. Dia terus-terusan kehilangan keluarganya. Dalam hatinya sangat bersusah hati, penuh dengan kesedihan. Dia terus menangis. Di dalam hatinya penuh dengan seperti ikatan yang tidak bisa terlepas. Saudara semua, di antara kita di dalam hidup kita, dalam keadaan kita, ada keluarga atau teman yang meninggal dunia. Kamu masih dalam tetap keadaan yang bersedih ini. Engkau merasa sangat bersedih, tidak berdaya keluar dari keadaan yang menyedihkan ini. Kalau ada, silakan saudara-saudari semua saat ini kamu bisa bangkit atau di tempat ini keluar. Sekali lagi Tuhan hari ini untuk menguatkan hatimu. Tuhan tahu akan kesedihan dalam hatimu dan penyesalan dalammu. Kalau ada, silakan untuk maju ke depan dan juga minta agar staf gereja untuk melayani berdoa untuk mereka. Saudara-saudari semua, ada kalanya di antara keluarga atau saudaramu setelah mereka meninggal dunia, kamu tidak bisa keluar dari kesedihan ini, terus melekat padamu. Silakan untuk maju dan staf gereja mohon untuk melayani mereka. Saudara semua, pada saat ini kamu tidak bisa keluar dari keadaan demikian. Beritahu kepada Tuhan, kamu kehilangan siapa, mungkin orang tuamu atau anakmu. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi saudara kami yang di depan atau yang bangkit berdiri. Mereka, Tuhan, mereka kehilangan orang yang dicintainya. Bapa, mereka tidak bisa keluar dari kesedihan ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka. Tuhan, Engkau datang, kesembuhan datang untuk menyembuhkan mereka. Lebih banyak lagi. Bapa, kesedihan Daud, siapa yang bisa memahami? Siapa yang bisa mengerti? Bapa, hanyalah Engkau. Roh Kudus, sama Engkau ada di dalam hidup saudara-saudari kami. Siapakah yang bisa mengerti akan kesedihan mereka? Banyak sekali tangisan, kesakitan, ratapan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bapa, sembuhkanlah, kasih-Mu memenuhi, penuhilah. Kuasa kesembuhan-Mu sekarang datanglah lebih banyak lagi. Berdoa. Silakan kita berdoa bagi Tuhan yang di arena. Silakan untuk tanya siapa, kehilangan siapa. Kita yang masuk dalam yang ada kalanya kita juga seperti Abisai yang di sebelahnya, yang sering-sering memberikan nasihat atau kata-kata yang negatif. Saya minta saudara semua yang di online kita berdoa
orang yang di sebelah kita sering-sering memberikan kata-kata yang negatif, kita tolak kata-kata yang negatif ini. Walaupun kata-kata ini sepertinya benar, sepertinya jelas, sepertinya ada gunanya bagi kamu, tetapi ini bisa membawa kamu keluar atau pergi, kehilangan dari rencanamu. Saudara semua, kita berdoa, kita hicut kata-kata yang negatif ini, kita terima karunia untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Saudara semua, kada orang yang berkata negatif atau sering-sering berkata kepada kita, atau kita juga mengatakan kata-kata yang negatif, kita mohon Tuhan untuk mengampuni kita. Segala kata negatif, penghakiman, kita mengaku dosa, kita tolak semuanya itu. Kita sering mengadili orang lain, kata-kata yang mengadili orang lain, kita tolak semuanya itu. Dan juga berdoa bagi diri kita sendiri. Kita mohon Tuhan membantu kita seperti Daud, mempunyai perbedaan yang baik, bisa tahu mana yang terlebih dahulu dan yang belakang, dan dengan karunia untuk menghadapi pimpinan atau bawahan kita atau orang rumah kita. Kita melihat Daud memulihkan kembali kerajaannya. Kita mohon Tuhan juga sama untuk memulihkan kita. Tuhan Yesus, Engkau tahu kami memerlukan Engkau pada saat kami memerlukan, pada saat kami kehilangan Engkau, memberikan kami kekuatan dan juga mempunyai kami telinga yang bisa membedakan, sehingga apa yang kami dengar kami bisa berjalan pada yang benar, dan juga punya telinga yang bisa membedakan sehingga kami bisa mendapatkan kelepasan. Tuhan, kami berdoa sekali lagi kami mengaku Tuhan, Engkau Yesus, Engkau ada di dalam hati kami, dan juga kami bisa menangkan atas segala kelemahan kami. Tuhan Yesus, kami berharap padamu. Kami ingin berilah berkati kami seperti Daud, mempunyai dengan kasih karunia-Mu untuk menerima setiap orang. Tuhan, di hidupnya Daud memiliki seorang seperti Barzilai yang mengerti akan keperluan dari otoritasnya.
saudara semua, kita letakkan tangan di dada kita agar kita juga bisa menjadi orang yang mengerti akan keperluan akan pimpinan kita. Tuhan mendirikan bagi kita pemimpin atau otoritas. Mereka adalah orang tua kita atau guru atau pastor atau ketua sel kita. Tuhan Yesus, berilah hati kami agar kami mengerti akan pimpinan kami dan mengenal Dia dan mendekat pada Dia. Mari kita berdoa. Kita berkata pada Tuhan, aku ingin menjadi yang bisa membantu otoritas kami dan juga bisa berdiri di samping pimpinan kami dan bisa menjadi yang bisa membantunya. Kita juga bisa seperti Barzilai, seperti yang mengurusi Daud, yang melayani Daud. Dan kita juga berdoa bagi ketua pemimpin kita agar mereka apa yang mereka lakukan Tuhan berkenan. Kita berdoa untuk ketua pimpinan kita. Allah Bapa, mohon Engkau membantu kami untuk menjadi orang yang dekat dan menjadi yang bisa membantu atas pimpinan kami. Tuhan, lewat hubungan kami bisa menunjukkan akan kemuliaan kerajaan-Mu. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua agar kasih karunia Tuhan lebih banyak dan lebih banyak lagi ada padamu. Sukacita Tuhan dan menghibur hatimu dan juga membantu kamu saudara semua keluar dari segala sesuatunya. Tuhan yang menolongmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati hatimu agar bisa dekat kepada pimpinanmu dan juga hatimu bisa searah dengan hati pimpinanmu dan juga segala damai, sejahtera, sukacita Tuhan ada bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.